Selamat sore kawan semuanya dimanapun berada. Kembali bersama petualanganku di Bali Osaka. Pada sore hari ini kembali saya melakukan perjalanan kunjungan ke tempat wisata yang berada di daerah Tabanan. Tempat ini tepatnya berada di Jatiluwih ya. Saya nanti akan melihat teras yang berada di Jatiluwih ini. Jatiluwih merupakan desa wisata yang sudah mendapatkan atau diakui oleh UNESCO ya. Ini merupakan peninggalan warisan leluhur yang sudah diakui dunia dan tercatat di UNESCO. Ini saya baru berada di depan, saya belum masuk ke tempat sawah-sawah yang terasirnya banyak ya. Oke, saya akan lanjutkan perjalanan. Tapi hari ini ya saya pas sampai di sini hujannya turun ya. Ini sekarang ini masih dalam keadaan hujan, bisa kawan lihat ini, tapi sudah sedikit reda karena saya pakai sepeda motor. Sekarang ini saya sedang pakai mantel ya. Oke kawan, saya akan lanjutkan lagi perjalanan, kita sambung lagi setelah saya sampai di tempat rice teras. Oke sahabat semua, saya sudah tiba di Jatiluwih ya. Seperti ini pemandangannya, akan lihat ini. Ini adalah rice teras yang ada di Jatiluwih. Di sini kita bisa menggunakan drone ya, tapi karena saya tidak bawa drone ya, saya tidak ambil gambar dengan drone. Tadi ketika saya datang ke sini hujannya lumayan lebat. Ini saya sedikit basah juga. Tapi pas sampai di tempat ini hujannya reda ya, dan cuacanya bagus. Cuacanya jadi cerah ya.
Oke, saya akan lanjut jalan-jalan di Jatiluwih ini seperti apa di dalamnya. Saya lihat hari ini tamunya tidak begitu banyak, yang kemungkinan memang karena bulan ini memang sering tamunya sedikit ya. Yang di depan bisa kawan lihat itu satu tamu dengan satu guide ya. Tadi yang balik saya lihat itu ada 4 tamu. Mungkin memang karena musimnya sepi sekarang di Bali. Tapi ada enaknya juga ya, jalanan tidak begitu macet. Tapi kalau musim tamu ramai ya jalan jadi macet. Ini ada juga, ini di depan saya kawan lihat 2 tamu 1 guide. Kalau pakai drone ini bagus sekali kawan. Kalau kawan atau teman-teman YouTuber ya, silahkan datang ke tempat ini bawa drone ya. Karena musim sekarang ini padinya sudah mulai menguning, pasti kelihatan sangat jinak sekali dari atas drone ya. Kalau kita menggunakan drone, saya kawan lihat di sana itu kelihatan jinak sekali ya. Itu hukum ada itu. Udah mulai bagus sih sekarang.
ada macan lewat. Sekarang ini di mana-mana ada warung ya. Seperti ini kawan, ini padinya sudah hampir siap dipanen ya. Sebenarnya sudah siap dipanen, ini bukan hampir ya. Tapi sekarang ini saya lihat ya, padinya sudah padi jenis yang sering ditanam di mana-mana ya. Bukan ini varietas yang baru ini, bukan yang padi Bali lagi. Kalau dulu ya di sini terkenal dengan padi Balinya ya, padi yang itu memang dari dulu. Kemungkinan sekarang itu bibitnya susah dicari kemungkinan ya, menurut saya ya. Makanya sekarang yang ditanam ya varietas yang baru ya, seperti kawan lihat. Di sini dulu terkenal dengan padi beras merah ya, yang dari dulu bukan beras merah yang varietas baru. Itu yang varietas baru juga merah sih, merah ya berasnya, tapi rasanya tidak seenak yang dulu ya. Kalau yang varietas yang lama, yang turun temurun dari zaman dulu itu sangat enak sekali. Kalau kita makan berasnya saja sebelum di dikukus ya, kalau pakai bikin nasi ya, itu baunya atau rasanya sudah enak sekali. Tapi yang sekarang rasanya tuh sudah sangat berkurang sekali. Ini apakah di dalamnya merah atau putih ini saya kurang tahu, tapi yang jelas ini padinya ini sudah varietas yang baru ya, bukan yang dulu lagi. Kalau padi Bali ya atau beras Bali itu biasanya pohon padinya itu tinggi-tinggi, mirip dengan ketan ya. Teman-teman yang sering nanam padi jenis ketan pasti tahu yang tinggi-tinggi itu.
yang petani yang lama ya. Seperti itulah padi Bali ya yang aslinya. Rasanya juga sangat enak sekali. Itu dulu yang terkenal sekali di sini. Tapi sekarang ya mungkin ya kita bisa maklumi karena kemungkinan bibitnya juga susah dicari, kemungkinan ya menurut saya. Yang kedua, kalau padi Bali itu biasanya panennya 1 tahun sekali ya, karena waktunya sangat lama. Kalau yang ini kan panennya bisa setahun 2 kali nih. Karena saya juga dulu sering nanam padi ya, jadi tahu ya saya tentang padi yang baru ya. Yang padi yang dulu itu saya masih kecil ya. Itu bapak saya dulu juga sering tanam padi yang zaman dulu yang namanya, kalau di Bali itu namanya padi cicih ya. Itu juga tinggi-tinggi ya. Tapi kalau di sini biasanya padi Bali. Dan kita maklumin saja karena mungkin bibitnya susah dicari ya. Kemungkinan menurut saya. Ya, kita lanjut kawan. Ini adalah jalur sudah dibikinkan jalur untuk trekking. Kalau dulu pertama kali saya ke tempat ini, dulu ini belum ada ya, karena saya jalannya itu lewat pematang sawah ya dulu, dan di sini belum ada jembatan dan saya turun ya ke sungai waktu itu ya, mungkin tahun 2000-an ya kalau tidak salah. Biasanya di sini airnya jernih sekali, tapi mungkin karena musim hujan ya agak sedikit keruh ya. Good afternoon. Sorry ya. Ini tidak ditanam, cuma rumput. Ini pakis bisa dimakan, ini dipakai sayur ini. Banyak sekali pakis seperti ini. Itu bisa dimakan ya, pakai sayur ya. Kalau suka yang mentah juga tidak apa, itu bisa dimakan mentah juga. Oke, saya lihat dari sini, sebelah sini ya, dimana yang tadi saya lewati di sebelah sana. Itu di sana itu kan jalan tadi saya lewat di sana, langsung sini ya. Kita lihat dari sini. Sekarang panas kawan, tadi lumayan ada hujan. Saya kehujanan di jalan sampai di desa Jatiluwih ya, saya kena hujan. Sebelum itu tidak ada hujan ya, masuk ke desa Jatiluwih saya bayar tiket, hujan. Setelah itu saya sampai di lokasi ini, langsung hujannya hilang dan ada sinar matahari seperti ini. Bisa kawan lihat itu terasnya, sampai di atas terasnya kelihatan sangat indah sekali. Tapi sayang sekali sekarang ini banyak sekali warung-warung ya. Kalau semakin banyak gini mungkin nanti pamornya semakin hilang ya. Itu saya harap pemerhati pariwisata ya, agar mengontrol ya perkembangan warung-warung, biar tidak seperti ini banyak sekali setiap kita masuk. Tapi syukurnya ya tidak biasanya kan dipanggil-panggil gitu, ini syukurnya tidak ya, ini masih bagus.
Oke, saya akan jalan menyusuri tempat ini ya, sampai di mana ya. Oke, di sini juga jalannya ini sudah luas sekali dan bisa dilewati mobil ya. Saya akan lihat di depan. Pertama kali saya datang sini belum ada ini, jalannya masih sempit ya tuh. Oke, airnya ini deras sekali. Sepeng puro natakodo kono kuai nata mungkin kaya rinda. Oke kawan, demikian ya, seperti ini pemandangan yang ada di Jatiluwih, sangat bagus sekali. Semoga dapat menghibur kawan semuanya, dan kawan-kawan yang sempat datang ke Bali silahkan datang ke tempat ini ya. Untuk tiket saya kurang tahu, tadi saya masuk saya dikenakan 75.000. Saya kurang tahu ya berapa per orang karena saya datang ke sini karena istri saya juga seorang orang asing ya. Saya juga kurang tahu berapa ya aslinya ya yang kena, karena tidak ada tidak ada notanya ya untuk dikasih. Dikenakan 75.000, saya kurang tahu per orangnya kena berapa. Nanti kawan-kawan bisa tanya saja ya, kalau anda teman-teman datang ke tempat ini, tanya langsung di tempat tiket. Oke, semoga dapat menghibur dan bisa menambah wawasan bagi kawan semuanya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Sampai di sini video saya untuk hari ini. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya, dan bye bye. Nah, ini musiknya yang saya suka, ini alami sekali. Kalau di sini namanya nongkret, kalau di tempat kawan apa namanya, kongret ya, konggoret ya. Di sini namanya nongkret. Oke, sampai jumpa dan bye bye. Ini namanya ketan.